Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Baik sahabat MK, sudah semakin singkat pertemuan kita, namun kita akan coba hadirkan satu pertanyaan dulu nih Pak Wasmin Bu Lilis. Dari Yogyakarta ada sahabat Utik. Bagaimana kalau seorang suami rutin sih setiap bulan memberi nafkah 100.000 hingga 150.000? Itu termasuk dalam aturan. Pernikahannya sih alhamdulillah. Cuman kalau misalnya ada keperluan tambahan, misalnya ada hajatan, ini kan sekarang mahal. Dan 3 bulan kemarin sempat tidak ada nih nafkah sebesar itu untuk istrinya. Menurut Pak Wasmin Bu Lilis, kira-kira bagaimana? Apakah seorang istri sudah boleh menggugat? Katanya kan kalau sudah tidak memberi nafkah selama 3 bulan, istri punya hak untuk menggugat. Dan apakah ini juga tanda bahwa seorang suami itu pelit? Mungkin sebetulnya bukan mau pelit, tapi eman-eman untuk mengeluarkan biaya banyak, katanya Pak Wasmin Bu Lilis. Ya, ini pertanyaan ini justru semakin meyakinkan saya bahwa ini masalah pengaturan keuangan ini bagian dari kemampuan komunikasi. Iya. Jadi kita lihat bahwa ekspresi keadilan, ekspresi kemampuan komunikasi ada tercermin dalam indikator keuangan. Gitu. Iya. Contoh misalnya udah telat 3 bulan, bagaimana komunikasi yang dibangun oleh suami? Ada kerjaan atau bisnis apa yang lagi masalah, mengkomunikasikan nggak suami? Kenapa 3 bulan tidak ngasih? Termasuk juga bentuk ekspresi kemampuan komunikasi seorang istri. Iya. Ketika 3 bulan tidak ngasih nafkah, bagaimana mengkomunikasikannya? Nah, kalau begitu kita jadikan uang ini adalah salah satu pelajaran komunikasi. Sekaligus aja gitu. Kalau tadi adalah pelajaran keadilan, ekspresi keadilan, sekarang ekspresi bentuk komunikasi. Nah, selebihnya kalau mengenai gugat cerai segala macam, coba kita lihat dari perspektif Islam sendiri. Ustadz Koko bisa diputar dulu inspirasi dari Ustadz Koko ya. Beliau adalah expert di bidang waris ya, hukum waris. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita coba simak sahabat MK bersama dengan Ustadz Koko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang pemisahan harta suami atau istri, maka sebetulnya kasus ini kemudian mencuat ke permukaan ketika terjadi satu di antara dua kondisi, yakni perceraian ataupun kematian. Yang terjadi adalah ketika suami atau istri yang ditinggalkan oleh pasangannya merasa hartanya terancam akan diambil oleh pihak lain, atau bahkan mungkin na'udzubillah ada keinginan dari suami atau istri yang ditinggalkan oleh pasangannya untuk menguasai harta dari pasangannya melebihi daripada hak yang seharusnya. Padahal Islam 14 abad yang lalu telah tegas menyampaikan kepada kita semuanya bahwa bagi laki-laki dia memiliki hak bagian dari apa yang telah dia usahakan, pun demikian bagi seorang wanita memiliki hak terhadap harta yang telah dia usahakan. Artinya bahwa harta yang didapatkan, yang diusahakan oleh suami itu adalah harta mutlak suami, dan juga harta yang hadir di dalam keluarga yang dihasilkan oleh seorang istri, maka itu pun menjadi hak daripada istri. Sehingga semestinya ketika terjadi perceraian ataupun terjadi kematian, maka kembalikanlah pada kondisi yang sebenarnya. Pisahkan mana harta suami, mana harta istri, sehingga ketika akan dilaksanakan pembagian waris, maka jelaslah harta mana yang akan dibagikan. Dan begitupun ketika terjadi perceraian, maka Islam tidak pernah mengenal yang disebut dengan gonogini. Karena sepanjang kasus yang saya hadapi, seringkali muncul bahwa gonogini ini adalah keinginan dari suami atau istri yang ditinggalkan oleh pasangannya, baik perceraian ataupun kematian, dia ingin mendapatkan bagian yang lebih. Untuk dua kasus ini, maka Islam telah memberikan solusi yang jelas. Bagi kasus perceraian, ada satu hal yang bisa dilakukan oleh pasangan suami atau istri yang telah bercerai, yakni dengan as-sulhu, dengan islah. Berdamailah, silahkan berdiskusilah dengan baik. Berapapun bagian yang kemudian disepakati, maka insya Allah itu akan menjadi keberkahan. Pun demikian dalam kasus kematian, kalau sudah nyata-nyata harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal, maka bagikanlah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Koko ya yang sudah memberikan pencerahannya. Jadi emang dari uraian barusan, Islam sendiri koridornya sangat jelas ya, berhubungan dengan pemisahan harta suami dan istri. Meskipun beliau karena sering mengkonsultasi di bidang waris sehingga bicara perceraian atau ada yang meninggal ya.
Hanya fokus kita pembahasan hari ini bagaimana supaya itu tidak terjadi sejak awal. Manajemen pembagian harta atau pemisahan harta ini merupakan bentuk dari ekspresi keadilan, bentuk dari ekspresi kemampuan komunikasi suami maupun istri dalam membangun kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis. Betul. Syukur-syukur dan na'udzubillah min dzalik, kalaupun terjadi hal yang tidak diinginkan tadi, meninggal atau ini, kan karena sejak awal sudah jelas, jadi enak nantinya kan gitu. Kalau perceraian jelas tidak kita inginkan, tapi kalau meninggal kan kita nggak tahu. Betul. Jangan saya meninggalnya salah satu orang yang kita cintai malah membuat disharmonisasi yang terjadi gitu. Nauzubillah min dzalik. Baik. Dan jika di antara sahabat-sahabat ada yang mulai secara kritis memasuki masalah problem ini, sudah mulai kritis, berarti harus langsung konsultasi lebih lanjut ke Ustadz Koko yang dari sisi warisnya. Atau Ibu Lina Herlinawati yang di bidang notarisnya. Betul. Tapi kalau yang belum terjadi, nah segera diantisipasi. Pembahasan ini merupakan bentuk antisipasi jika terjadi hal-hal di masa depan. Baik ya. Baik, sebetulnya sudah mulai bermunculan pertanyaan, tapi waktu kita sudah habis. Mungkin ada beberapa pertanyaan juga yang akan saya japarikan kepada Pak Wasmin Bu Lilis, karena saya melihat atau boleh dibuka lagi sesi yang minggu depan. Minggu depan ya, betul. Karena ini ada beberapa kasus yang cukup pelik. Mudah-mudahan ini bisa ada solusi ya. Minggu depan mudah-mudahan bisa dilanjutkan karena ini mulai menarik, pemahaman sudah mulai utuh. Jadi mulai nyambung nih sahabat MK insyaallah. Kalau ada misalnya tadi kaitannya dengan masalah uang yang berkaitan dengan keharmonisasi, bisa juga konsultasi atau nanti ikut kalau udah sampai misalnya ke dalam alam bawah sadar bisa ya Pak Wasmin. Betul. Kalau sudah sampai ke arah trauma-trauma psikologis, ya berarti harus ada pengobatannya atau penyembuhannya. Karena kita mau menggelar lagi HCW. Jadi sahabat-sahabat yang sudah menanti-nantikan hipnoterapi certification workshop, sudah dibuka pendaftaran. Silahkan untuk pendaftaran ketik nama Anda spasi HCW, kirim ke 0811225002. Baik, alhamdulillah. Silahkan dipersiapkan dari sekarang. Pak Wasmin Bu Lilis, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pekan depan bisa kita lanjutkan agar lebih tuntas insyaallah ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MK, kita telah berbincang bersama dengan Bu Lilis dan Bu Wasmin. Mudah-mudahan sahabat MK permasalahan keuangan ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk memperbaiki komunikasi dan juga memperbaiki pengelolaan keuangan yang terjadi dan yang kita lalui sahabat MK bersama dengan pasangan kita lebih baik lagi. Jadi tetap simak kami nanti di MK FM Bandung, Yogyakarta, Dabu Singkep dan Subang, Inspirasi Keluarga Indonesia.